Pemirsa, kami ingin memperkenalkan sebuah kompor. Nama kompor ini adalah kompor Galuh. Kompor ini disebut juga sebagai kompor gasifikasi. Kompor di mana yang memakai bahan bakarnya itu limbah-limbah biomas. Yang disebut limbah biomas itu seperti apa? Kayu, kayu-kayu bekas, batok kelapa, sekam padi, tandan sawit bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk kompor ini. Sehingga kompor ini tidak menggunakan gas dan minyak tanah untuk menghidupkannya. Nah, untuk menghidupkannya, kompor ini terdiri dari tungku yang ada di dalam sini. Nah, di sini ada tungku. Nah, dia memerlukan juga sebuah fan atau blower yang kita letakkan di sini. Seperti dalam ini. Nah, untuk menghidupkannya, ini kita memerlukan aliran listrik yang akan kita colokkan di sebelah sini. Seperti contoh yang saya bawa ini sebuah adaptor sekitar 12 volt, dia 5 ampere. Banyak terdapat di toko-toko elektronik. Dan kompor itu akan kita colokkan di sini. Ini bisa kita buat switchnya untuk mengalirkan listrik. Kemudian ini kita sambungkan ke listrik. Nah, dengan seperti ini, kompor kita bisa hidupkan langsung melalui adaptor yang ada di sini. Dia akan menghasilkan angin karena blower yang ada di sini akan menekan dan menghembuskan angin ke dalam tungku, hingga bahan bakar yang kita masukkan dalam sini bisa terbantu dalam hal maksimal panas dan tekanan panas yang tinggi. Kompor ini sistem bekerja sebenarnya mengubah asap jadi energi. Karena asap yang biasanya hasil pembakaran bahan bakar dalam tungku ini, dia akan terbakar, kemudian asapnya melalui hembusan ini akan menjadi energi lagi. Dan dalam tungku diproses lagi, yang menjadi tekanan. Asap dan angin akan membentuk sebuah energi yang besar untuk sebuah nyala api hasil pembakaran. Pemirsa, seperti yang kami katakan bahwa kompor ini menggunakan bahan bakar biomas limbah-limbah. Mungkin bisa dilihat ini salah satu contoh bahan bakar yang kita pakai, yaitu kayu. Kayu. Ini batok kelapa. Bisa juga limbah-limbah seperti bekas bungkus dus. Ini bisa terbakar menjadi bahan bakar. Selain itu bisa juga digunakan seperti sekam padi dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita menggunakan contoh seperti ini. Kita ingin menunjukkan bahwa api yang dihasilkan dengan kompor ini, dengan bakar ini, dia memiliki tekanan api yang sangat tinggi. Sehingga hasilnya, apapun yang dimasak akan cepat matang. Di sini kita ingin mengambil contoh, kita akan memasak air ukuran 1 liter. Berapa yang diperlukan air itu mendidih dengan menggunakan bahan bakar seperti ini. Pemirsa, kita ingin sebagai perbandingan, ini aja kita bahan komparasi dari dua bahan bakar ini. Kita menggunakan kayu bekas limbah, bekas potongan kusen yang tidak terpakai, dengan ukuran gram yang sama sebagai bahan bakarnya untuk memasak 1 liter air. Kita ingin buktikan berapa lama sih perbedaannya 1 liter itu bisa mendidih antara memakai bahan bakar batok kelapa dengan limbah-limbah kayu seperti ini. Dengan ukuran bahan bakar kita ambil sekitar 250 gram. 250
250 gram. Kemudian kita letakkan lagi, ini kita timbang lagi untuk yang batu kelapa dengan ukuran gram yang sama. Mungkin bisa di zoom, mungkin ukurannya kurang lebih sekitar 250 gram ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dengan memasak air dengan bahan bakar kayu-kayu bekas. Ukuran kayu bekas atau bahan bakar lainnya tetap harus sesuai dengan lubang ini. Jadi kita segini ukurannya. Kalau didimensikan 2x2x3. Masukkan satu persatu. Pertama mungkin kita masukkan sekitar 7-8 potong. Untuk memicu api, kita bisa menggunakan koran. Nah, untuk video kita bisa menggunakan koran. Pemirsa, sekarang kita akan mulai menghidupkan kompor ini dengan pemicu. Cukup dengan kertas. Bisa kertas koran, kertas lainnya. Mari kita lihat. Api mulai menyala. Ya. Itu proses gas yang berbentuk asap itu otomatis terjadi di sini ketika dihembuskan angin yang keluar dari fan ini. Ya. Kayunya saya nyala. Ya. Cukup beberapa kertas kita masukkan sehingga api pun cepat membesar. Api sudah mulai keluar di situ, jangan mulai tekanan yang tinggi. Pemirsa, ini kita uji dengan air 1 liter, masak dengan kompor galuh ya. Coba di sini. Silakan ditutup. Ya, perlahan-lahan itu kita mulai masukkan kayu bakar. Kalau misalnya apinya mengecil, cukup 1, 2 secara perlahan dimasukkan, apinya akan semakin membesar. Bisa dilihat kualitas api. Dan sekarang baru berlangsung 2 menit. Nah, bahan bakar lanjut ini bisa dimasukin lagi. Langsung perlahan. Yang berasal dari sini. Bisa pemirsa lihat. Panas yang luar biasa, api dengan tekanan tinggi. Yang dibantu berkat dorongan dari fan yang ada dalam tempat ini. Kita akan memerlukan waktu berapa lama? Menit. Hingga air 1 liter dalam panci ini bisa matang. Bisa mendidih. Kita tunggu. Sekarang mau menit ketiga. Sehingga masyarakat bisa mengukur berapa diperlukan waktu memasak 1 liter air, 2 liter air, dan seterusnya dengan memakai kompor ini. Memasuki 4 menit, jalan 4 menit, sudah 4 menit,
Kalau ingin lebih besar lagi, apinya bisa, bahan bakar bisa dimasukkan kayu tadi melalui penjepit yang telah disediakan. Terdengar suara gemuruh, agak sedikit bergemuruh di dalam, itu sebenarnya proses gasifikasi yang terjadi, yang disebut gasifikasi. Bunyinya agak sedikit bergemuruh di dalam, tapi tidak berbahaya. Kompor ini tidak akan meledak karena dia tidak mengandung bahan-bahan yang bisa meledak. Hasil uji coba yang kita lakukan beberapa kali, kompor ini aman dan tidak pernah terjadi ledakan. Karena seperti biasa, konsep memasak tungku tradisional coba kita alihkan melalui teknologi tepat guna, melalui kompor galuk seperti ini. Memasuki panas yang tinggi, bahan bakar bisa kita masukkan lagi, yang berasal dari kayu-kayu bekas bangunan. Nah, kita bisa lihat masuk ke menit ke-5, air kita bisa buka perlahan mulai mendidih. Nah, silakan, air bisa dilihat sini dalam waktu kurang dari 5 menit. Dalam waktu kurang dari 5 menit, air sudah bisa mendidih. Jadi sekitar 4 menit lebihan, air yang dihasilkan dari dorongan panas yang luar biasa, cukup panas dari tungku kompor ini, sehingga air pun cepat mendidih. Ini juga berlaku terhadap masakan-masakan yang ingin kita masak. Tadi ada sekitar 15 potong kotak-kotak seperti ini. Itu bersisa ada 5. Tadi ada 16 potong, saya hitung tadi 16 potong. Ini ada sekitar sisa 5. Jadi kita 10 kayu sebagai bahan bakar. Kayu-kayu limbah sebagai bahan bakarnya cukup bisa mematangkan, bisa mendidihkan air 1 liter dalam waktu kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Artinya cukup 11 potong. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa kompor ini menggunakan bahan bakarnya, kalau dibandingkan tungku api biasa, tradisional, 10 berbanding 1. Jelas ini sangat irit, bahan bakar, masyarakat bisa menciptakan bahan bakar secara mandiri, dan tidak tergantung sama gas yang ada. Pemirsa, demikian tadi kita telah mendapat hasil bahwa memasak 1 liter air dengan menggunakan bahan-bahan kayu-kayu bekas cukup memakan waktu di bawah 5 menit, atau kita hitung secara pas tadi sekitar 4 menit lebih sedikit. Nah, sekarang untuk membuktikan yang lain, kompor ini bisa menggunakan bahan bakar lain seperti batok kelapa. Kita juga ingin membandingkan seberapa lama kompor ini memasak 1 liter dengan menggunakan bahan batok kelapa. Dengan ukuran yang kita dapatkan juga di sini sekitar 250 gram, sama tadi dengan jumlah bahan bakar yang digunakan kayu sebelumnya, 250 gram. Sekarang kita bisa langsung ujikan. Kita akan memasak 1 liter air